agama disebut lintas agama, apakah itu masuk surga? Ya masuk. Tuh. Apa ini? Sudah ada gardu masing-masing. Betul nggak? Nabinya siapa? Apa ini? Menganggap bahwa setiap agama itu ada nabinya. Agama Buddha ada nabinya, agama Hindu ada nabinya. Apakah iya? Misalkan nih, saya kasih contoh. Di dalam Hindu, itu Tuhannya bukan cuma satu, Bapak. Ada beberapa Tuhan, ya, ada beberapa dewa yang mereka sembah. Apakah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Tuhan-Tuhan seperti itu? Di agama Buddha ada Tuhan yang bernama Sang Hyang Adi, ada Parama Buddha, dan ada Hyang Tathagata, dan lain sebagainya. Bukan cuma 3 itu. Nabi mana yang mengajarkan tauhid seperti itu? Jadi ini adalah faham yang akan membuat banyak orang murtad. Dan ini masih didiamkan. Bahaya, kemana MUI? Apakah ini sudah masuk standar MUI? Kajian yang ilmiah sesuai Quran dan hadis seperti orang-orang salafi, kalian bubar-bubarkan. Kalian anggap tidak memenuhi standar MUI. Apakah yang seperti ini memenuhi standar MUI? Dan naudzubillah-nya, berbicara tentang standarisasi MUI-nya, orang seperti ini tidak disenggol sama sekali. Ada apa? Apa ini? Hidup bagaimana nih? Ternyata Gufron ini selain dia juga mengajarkan haluisme, mengajarkan hal-hal yang kalau dari segi syariat itu menyimpang, ya, bukan cuma menyimpang, tapi sekarang dia malah mengajak orang murtad berjemaah. Kenapa saya menyatakan murtad berjemaah? Karena ada beberapa poin pembatalan keislaman yang sejatinya di Indonesia itu sangat marak diajarkan. Dan tugas kita apa? Yaitu untuk melawannya. Karena ini sebagian dari tugas kita sebagai muslim untuk menegakkan tauhid. Karena apa yang menjadi perhatian sekarang itu bukan tauhid, tetapi amaliyah. Banyak membuat amaliyah, banyak membuat ajaran-ajaran baru. Sehingga apa? Lupa dengan tauhidnya, lupa dengan ajaran yang sebenarnya, apalagi yang sekarang ini. Saya perhatikan Gufron ini bukan cuma aneh nyeleneh teman-teman, tetapi mengajak orang murtad berjemaah. Dengan cara apa? Meyakini agama di luar Islam itu benar. Jelas saya juga punya banyak teman yang non-muslim. Ada murid saya yang juga non-muslim. Tetapi meskipun saya tidak membenarkan agama mereka, saya tidak menyakiti hati mereka. Bukan berarti kita menganggap agama kita benar, lalu kita menyakiti agama di luar Islam. Bukan. Toleransi adalah bagaimana kita itu tidak mengganggu cara peribadatan mereka. Toleransi adalah bagaimana kita tidak mengolok-olok agama mereka. Itu toleransi. Tetapi kalau menganggap mereka benar, maka ini bisa menjadi pembatalan Islam. Sebagaimana yang disampaikan oleh si Gufron ini. Na'udzubillah. Dan faham seperti ini teman-teman hanya ada di golongan aswaja. Oh enggak, tidak semua aswaja seperti itu. Iya, tidak semua aswaja seperti itu. Tapi yang seperti itu ada di aswaja. Semoga bisa dimengerti. Dan di sini coba kita dengar seperti apa penyampaian dari Gufron ini yang menyatakan agama Hindu, agama Buddha, agama apapun di luar Islam, semuanya punya kafling surga masing-masing. Coba kita simak. Apakah agama selain Islam, Kristen, Buddha, Hindu itu bisa masuk surga? Tuh, jelas ya pertanyaannya ya. Semua agama di luar Islam. Agama disebut lintas agama, apakah itu masuk surga? Ya masuk. Karena apa? Tuh. Ya. Apakah disebut bisa masuk surga? Ya bisa. Kita bukan ingin mengkafirkan surga. Yang berhak untuk memasukkan siapapun ke surga dan neraka itu adalah Allah. Tetapi ada rambu-rambunya Bapak. Ada kriterianya. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, semua umatku akan masuk surga. Semua umat Nabi Muhammad yang bersyahadat akan masuk surga. Kecuali yang enggan. Siapakah orang-orang yang enggan itu? Ialah mereka yang tidak taat kepada ajaran Islam, tidak mengikuti jalan Nabi Muhammad SAW, mengingkari Al-Quran dan Al-Hadis. Meskipun mereka bersyahadat, tapi di pertengahan atau di ujung nyawanya dia murtad, kafir, munafik, pasti mereka akan masuk ke dalam neraka. Pasti mereka tidak akan masuk ke dalam surga. Orang ini khutbah, awalnya dia bahas Al-Baqarah 120. Bagus bahasanya pertama kan, tentang walan tarda ankal yahudi walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Jadi Yahudi Nasrani tidak akan ridho sampai kalian mengikuti langkah-langkah, sampai engkau hai Muhammad dan pengikut mengikuti langkah-langkah mereka. Awalnya dijelasin sama dia Yahudi itu apa, siapa, udah benar, Nasrani benar. Tapi tengah-tengah khutbah dia bilang, cuman kita umat Islam tidak boleh mengaku sendirian masuk surga. Semua orang masuk surga, yang penting beriman sama Allah. Muslim atau bukan muslim. Kalimat ini mengganggu saya nih. Habis khutbah turun dari mimbar, sholat Jumat saya datangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salaman, dia bilang waalaikumsalam. Saya tanya, maaf akhi saudara ya, maaf akhi. Tadi antum bilang di mimbar, kalau semua orang bisa masuk surga, artinya semua agama selamat, yang penting beriman sama Allah, yang penting berbuat baik. Pertanyaan pertama, orang-orang liberal ini suka begitu. Pertanyaan pertama mereka adalah, Anda ini siapa dan titelnya apa? Selalu titel, mereka selalu cari titel akademik
Ya, misalnya S2, S3, ini sengaja dikejar supaya orang-orang awam nggak berdebat, takut, ini doktor nih, ini profesor, supaya nggak didebat. Itu, saya bilang, saya Khalid Basalamah, kalau titel nggak usah tanya, nggak jauh lah. Saya bilang gitu. Saya bukan mau dialog titel, saya mau tanya, bagaimana pendapat Anda pribadi dengan firman Allah, anak kecil muslim hafal, juz 30 surah Bayyinah. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Allah bilang, terjemahannya telah kafir ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang musyrik, dan mereka kekal dalam api neraka kalau mereka meninggal dalam keyakinan itu, kata Allah. Allah bilang kafir, Anda bilang tidak. Coba, nggak usah datangkan buku apapun. Anda pribadi berikan saya pendapat. Nggak mungkin Anda doktor nggak ngerti bahasa Arab. Diam dia. Lalu saya bilang, baik, berikan saya pendapat Anda pribadi tentang sabda Nabi Muhammad SAW. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Anda masih muslim kan? Yakin dengan Al-Quran dan Sunnah? Iya. Baik. Bagaimana pendapat Anda dengan hadis Nabi? Kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun dari Yahudi, Nasrani, Majusi, penyembah api, yang mendengarkan saya diutus, kemudian tidak beriman pada risalah yang saya bawa, dan meninggal dalam keyakinan itu, kecuali pasti masuk neraka. Jelas-jelas, Nabi bilang, kalau meninggal dalam keyakinan itu pasti masuk neraka. Kalau sempat masuk Islam, ya selamat. Bagaimana Nabi bilang kafir masuk neraka, Anda bilang tidak? Tiba-tiba dia diam, lalu dia bilang begini. Tapi bagaimana perasaan mereka kalau kita bilang itu? Saya sempat ketuk lantai masjid, saya bilang ini bukan masalah perasaan, ini masalah keyakinan. Anda menyebarkan keyakinan yang salah, saya bilang gitu. Kalau semua agama sama, saya aja Anda sama-sama, kita pindah Nasrani, nyanyi-nyanyi seminggu sekali masuk surga. Kenapa jadi muslim? Banyak repotnya gitu kan. Akhirnya dia terdiam. Ada pengurus masjid sempat pegang tangannya dibawa ke ruangan masjid, tapi semoga Allah kasih hidayah. Begini banyak orang-orang liberal. Cuman yang saya titik beratkan di sini, saya bilang kalau dia yakini itu, yang sudah Allah kafirkan dia bilang bukan kafir, yang sudah Allah haramkan dia bilang tidak haram, ini membatalkan keislamannya. Tapi kalau hanya sekedar dia kena belum paham ilmunya, dia hanya mau toleransi saja, maka ini mudah-mudahan masih masuk dalam kategori dosa, tidak sampai membatalkan keimanan. Allah. Kehidupan di dunia ini hanyalah bagaimana kita itu untuk menyampaikan kebenaran. Apa yang benar bukan menurut kita, tetapi yang benar menurut Islam. Karena Islam adalah penutup segala ajaran. Sebelum Islam apa? Ada beberapa ajaran yang dibawa oleh Nabi, tetapi semuanya tauhid, bertauhid kepada Allah. Karena apa katanya? Sudah ada gardu masing-masing. Betul nggak? Nabinya siapa? Apa ini? Hidup bagaimana nih? Atau malaikat siapa? Atau ulamanya siapa? Pemimpinnya siapa? Itu sudah ada channel-channelnya. Waduh, ada channel-channelnya katanya teman-teman. Jadi setiap agama tuh ada nabinya. Ini pemahaman yang kalau menurut saya sudah membuat orang-orang awam dan khusus. Saya meyakini bahwa Ubad ini, muridnya si Gufron ini, dia memiliki pengetahuan yang ilmiah. Tetapi entah kenapa dia Panji Gumilang kurang ilmiah apa? Mondok di Gontor, bergelar syekh, profesor, doktor, kiai. Gelarnya sudah sangat banyak dia teman-teman. Tetapi apa? Pemahamannya sesat. Di sini kita bukan berarti harus menilai orang itu dari segi akademisnya, pendidikannya sejauh mana. Tetapi pemahaman dan imannya. Ketika pemahamannya seperti ini, tidak perlu berpikir dia sekolahnya tinggi, gelarnya apa, no. Karena pemahamannya sudah menyimpang, teman-teman. Dan yang paling berbahaya adalah ketika mengajarkan pemahaman ini kepada orang-orang awam. Sehingga apa? Mengajak orang dalam kesesatan. Menganggap bahwa setiap agama itu ada nabinya. Agama Buddha ada nabinya. Agama Hindu ada nabinya. Apakah iya? Misalkan nih, saya kasih contoh. Di dalam Hindu, itu Tuhannya bukan cuma satu, Bapak. Ada beberapa Tuhan, ya. Ada beberapa dewa yang mereka sembah. Apakah Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan Tuhan-Tuhan seperti itu? Tidak. Tidak, teman-teman. Semua agama sudah ditetapkan salah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan menurunkan ayat Inna dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah, berada di sisi Allah adalah Islam. Kalau kita menganggap semua agama ini benar, bisa mendapatkan rahmat Allah, bisa mendapatkan pahala surga dari Allah, artinya ayat tersebut salah. Ayat tersebut salah. Kalau kita mau menganggap Kristen misalkan benar, Allah punya anak. Sehingga apa? Ketika kita meyakini hal tersebut, kita sudah mengingkari surat Al-Ikhlas. Orang seperti ini mengajak kita ingkar kepada Al-Quran yang menjadi sebab pembatalan Islam. Sudah berapa umat yang disesatkan oleh pemahaman seperti ini. Dari kemarin mungkin saya membahasnya lucu-lucu saja. Karena makolina rahmatan diulang-ulang sehingga apa menjadi lawakan. Tetapi kali ini bukan lawakan. Wildo saja tidak sebanyak Gufron ini jemaahnya. Gufron banyak jemaahnya teman-teman. Bahkan punya yayasan dia. Berapa orang yang sudah dibodoh-bodohi dengan alibi wali. Jangankan orang nyeleneh seperti Gufron, orang yang gangguan jiwa, jiwanya terganggu, bahkan gila kalau bisa dipanggil, jadi wali bagi mereka. Miris. Betul nggak? Ada juru kunci-kuncinya. Juru kunci apa? Juru kunci apa? Masuk surga. Masa Islam aja yang masuk surga? Tuh, masa Islam saja yang akan masuk surga?
Masa Islam saja? Ya enggak. Enggak. Pasti atuh para nabi yang lain pasti protes. Tuh, para nabi protes. Nabi mana yang mengajarkan dewa-dewa? Nabi mana yang mengajarkan dewa-dewa? Ubat, Anda itu kan ilmiah. Nabi mana yang mengajarkan dewa-dewa di Hindu? Nabi siapa? Sebutkan coba. Atau di Buddha, siapa nabinya di agama Buddha itu? Di agama Buddha ada Tuhan yang bernama Sang Hyang Adi, ada Parama Buddha, dan ada Hyang Tathagata, dan lain sebagainya. Bukan cuma 3 itu. Nabi mana yang mengajarkan tauhid seperti itu? Jadi ini kan penganggapan, apalagi di Kristen. Sampai-sampai Allah difitnah punya anak. Apakah Nabi Isa yang mengajarkan kalau Allah itu punya anak? Jadi ini adalah faham yang akan membuat banyak orang murtad. Dan ini masih didiamkan. Bahaya teman-teman. Bahaya. Kemana MUI? Apakah ini sudah masuk standar MUI? Kajian yang ilmiah sesuai Quran dan hadis seperti orang-orang salafi. Kalian bubar-bubarkan. Kalian anggap tidak memenuhi standar MUI. Apakah yang seperti ini memenuhi standar MUI? Dan na'udzubillahnya, berbicara tentang standarisasi MUI-nya, orang seperti ini tidak disenggol sama sekali. Ada apa? Kalian silahkan komentar di bawah. Kira-kira ada apa? Na'udzubillah min dzalik. Jadi sudah ya teman-teman, kita akan terus pantau video dia ini, ceramah-ceramah dia ini, penyimpangan-penyimpangan dia ini yang sangat fatal kepada umat Islam, terkhusus umat Islam yang masih awam di Indonesia ini. Banyak disesatkan. Na'udzubillah.